jangan terlalu mepet dengan teman. Posisi duduknya, lalu alat tulis, bukunya disiapkan semua, pokoknya persiapan benar-benar mau belajar. Mau belajar kan? Mau belajar atau mau tidur? Belajar. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Raffi, tolong pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai agamanya dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Raffi. Semoga hari ini kita bisa lancar ya belajarnya ya. Amin. Dan bisa menyenangkan. Oke, Ibu absen dulu sebelum memulai. Najazul Yajidah, Yunita Triastuti, Nurbaria, Fauzia, Aiza Salsabila, Mutmaina, Yunita Indasari. Oke, setelah itu kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah pernah belajar apa? Teks apa? Teks apa? Lupa. Ya sama anak sekarang lupa. Belajar teks apa? Teks tanggapan mengenai kritik dan saran. Jadi sudah disampaikan kan ya pertemuan sebelumnya. Lalu kalian sudah mengerjakan apa itu kritik, apa itu saran. Sudah paham berarti ya? Hari ini, pertemuan hari ini kita akan membahas yang sama. Tapi bedanya adalah kita menulis tanggapannya. Bukan hanya untuk memberikan tanggapan secara lisan, tapi memberikan tanggapan secara tertulis. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah menuliskan tanggapan yang kalian kerjakan nanti pada saat evaluasi berdasarkan apa? Berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi menulis teks tanggapan berdasarkan kaidah kebahasaan dan strukturnya. Itu tujuan dari pembelajaran hari ini. Oke, apa yang kalian amati pada layar ini? Apa yang terlihat? Pohon. Lalu apa lagi? Orang. Terus? Gunung. Ada gunung? Ada. Lalu apa lagi? Warna-warni. Setelah itu? Garis. Selain itu apa lagi? Gulungan. Oh, maksudnya gulungan yang garis-garis ini? Tahukah kalian ini apa? Betul. Berarti dunia imajinasi kalian kuat ya. Ini adalah sebuah lukisan karya apa? Silakan. Ini LKPD-nya perhatikan dulu. Di situ ditulis dulu. Perhatikan. LKPD itu ditulis dulu nama kelompoknya. Di sini tadi kelompok 1 di sini ya. 1, 2, 3 dan 4. Tulis nama kelompoknya kelompok 1, lalu nama orang-orang yang ada di dalam kelompok tersebut. Silahkan tulis di bagian belakang lembar LKPD-nya, lembar kerjanya. Ditulis dulu. Dan kita sudah membahas yang sebelumnya ya, tentang berupa pujian dan kritik. Nah, di sini kalian diminta untuk memberikan pujian tentang lukisan karya Apandi tadi. Pujiannya apa? Dituliskan di kolom yang tertera di situ. Dengan ada kolomnya ya. Tanggapan berupa pujian.
Silakan isi di kolomnya. Lalu ada tanggapan berupa kritik. Silakan diisi. Ibu kasih waktu 15 menit didiskusikan, boleh berpasangan dengan teman sebelahnya, boleh langsung satu kelompok. Untuk LKPD yang pertama silakan dikerjakan selama 15 menit. Jika tidak paham boleh bertanya sama ibu. Paham ya? Paham? Kenapa tidak? Ini paham kelompok sini? Paham. Silakan diisi. Yes. Sambil diperhatikan betul-betul kira-kira ini tujuannya apa? Apakah apa namanya? Lukisan itu bagus, baik, indah. Terus kritikannya apa? Jika tidak ada kritikan dari lukisan itu ya nggak usah diisi. Oke, silakan buka halaman berikutnya. Itu dari KPD lembar kedua. Perhatikan lembar berikutnya. LKPD lembar kedua itu ada apa? Di situ. Kita lihat yang satu orang yang mau membacakan, silakan nanti disimak teman-temannya. Oke, Rafi, silakan. Teman sedekah. Bu, hari ini barang dagangan tidak habis, bahkan hanya sedikit sekali yang terjual. Hanya segini yang bisa Bapak berikan ke Ibu, sambil memberikan uang hasil dagangan kepada istrinya untuk kebutuhan sehari-hari. Iya Pak, tidak apa-apa, yang penting Bapak sudah berusaha dan memang selebihnya ini merupakan rezeki dari Tuhan. Keesokan harinya, sang suami berangkat. Terima kasih. Yang lain sudah menyimak. Yang dibacakan teman kalian tadi, Rafi, itu adalah tentang cerpen keutamaan sedekah. Keutamaan sedekah. Bisa mengambil kesimpulan dari keutamaan sedekah apa? Bahwa sedekah itu bisa melancarkan rezeki. Perhatikan, di sini ada tugas dari lembar kerjanya. Yang pertama adalah bacalah teks cerpen. Tadi sudah dibaca, sudah disimak sama-sama bahwa keutamaan sedekah itu adalah melancarkan rezeki, salah satunya. Yang kedua, tulislah tanggapanmu berdasarkan analisis pada rubrik berikut. Diisi rubriknya, perhatikan rubriknya, di situ ada kekurangan dan kelebihan dari sebuah cerpen itu. Silahkan diisi. Ibu kasih waktu 20 menit, isi dulu cerpen LKPD-nya. Setelah diisi nanti dikumpulkan LKPD-nya langsung. Oke? Silakan. Yang tidak paham boleh tanya. Kelebihan itu berarti keunggulan atau apa ya? Apa kalau kelebihan itu? Keunggulan dari sebuah cerita, dari sebuah karya, itu namanya kelebihan. Cerpen itu adalah karya seseorang. Lalu kalau kekurangan berarti apa? Sama dengan kritikan tadi. Kekurangan itu suatu hal yang tidak baik, tapi untuk memicu supaya lebih baik. Silahkan diisi. Boleh didiskusikan sama temannya. Waktunya 20 menit ya.
Ada yang sudah? Sudah. Kelompok 1, kelompok 2 sudah? Kelompok 4? Kelompok 4 belum ditanya, jawabnya sudah. Dari tadi begini. Kalau kita nunggu kelompok 3 nih. Kelompok 3 masih proses bagian akhir. Coba dulu lihat yang kelompok 2. Penulisan kalau setelah angka itu huruf ke titik. Huruf awal pada kalimat itu huruf besar. Dan kelompok 1. Sudah? Sudah? Ini. Oke. Sudah? Di situ sudah juga ya tadi ya? Sudah. Oke, perhatikan penulisan nama orang, hurufnya. Jangan sampai menulisnya tidak pas. Sudah ya? Silahkan salah satu dari kelompok 1 membacakan jawabannya yang LKPD yang pertama tentang lukisan karya Apandi. Tanggapan berupa pujian dan kritiknya. Silahkan. Sudah dituliskan? Sudah, silahkan. Kelompok 1 sini ya. Tanggapan berupa pujian. 1. Lukisan ini unik dan mempunyai ciri khas. 2. Melukiskan suasana alam. 3. Menakjubkan. 4. Lukisan sangat nyata dan indah. Tanggapan berupa kritikan. 1. Lukisan yang susah dimengerti. 2. Banyak sekali goresan tak jelas. Ada yang berbeda? Sama semua? Kenapa bisa sama? Itu pendapat temanmu bahwa 1 mereka menjawab adalah jawabannya adalah lukisannya sangat apa? Yang pertama yang menjadi pujian sangat apa? Nyata dan indah. Betul Pak? Indah ya kalau lukisan alam ya. Rata-rata kalau lukisan alam mah indah. Baru melukiskan tentang keindahan, tentang alam dan keunikan atau ciri khas suatu apa? Suatu pelukis. Jadi itu ciri khasnya pelukis Apandi. Dia pelukis abstrak. Lalu tanggapan kritiknya adalah susah dimengerti. Ya, sebagian orang yang tidak paham lukisan maka akan susah mengerti lukisan apa ini. Maka jadi tidak jelas. Lalu silakan kelompok lihat tidak? Lihat. Atau kurang besar? Ini kelihatan? Kelihatan. Ini sekilas kita lihat dulu. Kemarin kita sudah belajar ini ya. Jadi sudah tahu pengertiannya ya.
itu apa? Paham ya? Struktur yang kita bahas hari ini adalah ini yang kita bahas tadi. Strukturnya yang pertama adalah evaluasi. Struktur tes tanggapan pertama evaluasi, yang kedua deskripsi, yang ketiga penegasan ulang. Apa itu evaluasi? Di sini apa? Ada yang bisa baca? Apa? Merupakan bagian awal yang teks yang berisi pernyataan umum dan isi objek yang hendak ditanggapi. Ya, betul. Merupakan pernyataan awal. Jadi menyatakan dulu cerita di awal. Setelah itu baru cerita awal itu adalah sebuah objek. Objeknya itu bisa lukisan, bisa cerpen, bisa misalnya benda tertentu, itu bisa dijadikan objek. Lalu ada deskripsi. Di sini deskripsi apa? Deskripsi apa di sini? Merupakan penggambaran dari Kelebihan dan kekurangan teks atau objek yang akan ditanggapi, informasi tentang alasan yang mendukung pernyataan dan menolak pernyataan. Oke. Kata tugas dengan kata perintah sama tidak? Sama apa tidak? Nah, bingung kan kata tugas apa? Sama tidak? Kata tugas itu nanti dibagi menjadi dua, ada kata depan dan ada kata penegas. Penegas itu berarti biasanya adalah kata perintah. Lalu ada kata rujukan. Kata rujukan berarti merujuk sesuatu atau menyebutkan sesuatu. Lalu ada kalimat aktif. Sudah tahu kalimat aktif? Kalimat yang ditulis secara apa? Yang terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan, itu namanya kalimat aktif. Lalu ada kalimat deskriptif. Deskriptif itu adalah yang tadi kalimat untuk menggambarkan suatu hal. Yang kelima adalah konjungsi atau kata hubung. Konjungsi kata hubung apa saja? Dan, serta, atau, itu namanya konjungsi. Paham ya? Berarti bisa menuliskan nanti dievaluasi kalau ada tugas untuk membuat teks tanggapan. Berarti nanti menulis teks tanggapan harus masuk 5 dari kata kebahasan ini ya. Paham ya? Strukturnya masuk. Berapa tadi strukturnya ada? 3. Strukturnya masuk 3, lalu kebahasannya masuk 5. Paham ya? Oke, kalau sudah paham perhatikan di sini. Sebelum Ibu bagikan lembar evaluasinya, perhatikan dulu. Oh iya, LKPD-nya boleh dikumpulkan dulu. Kumpulkan satu, berdiri di secara kumpulkan ke masing-masing kelompok. Ya, silakan kumpulkan di sini. Ini sudah 4 ya, LKPD-nya dikumpulkan semua ya. 4. Setelah itu Ibu bagikan dulu lembar evaluasinya satu orang satu. Di sini nanti sebelum Ibu bagikan perhatikan caranya. Di sini kalian menulis nama, lalu ke kelas. Lalu ada yang namanya soal nih. Soalnya adalah soal esai, satu soal saja, tapi kalian membuat suatu teks tanggapan. Sedikit kan soalnya? Soalnya sedikit, jawabannya ada. Itu namanya teks kan panjang, nggak ada teks yang pendek. Undang-undang aja teksnya kan? Yang Pancasila panjang tidak teksnya? Panjang. Yang pendek teks apa? Teks kutipan pendek. Perhatikan di sini, buatlah sebuah teks tanggapan berdasarkan struktur dan kaidah kebahasan sesuai pernyataan berikut ini. Jadi ada 3 pernyataan. Nanti baru kamu membuat pernyataannya menjadi sebuah teks tanggapan berdasarkan struktur yang sudah Ibu sampaikan tadi.
ya. Ini karena membuat teks, jadi Ibu kasih waktu agak lama. Silahkan dikerjakan dan dipikirkan baik-baik. Setiap merangkai katanya, perhatikan huruf besar dan kecilnya, tanda bacanya, oke? Sudah kelompok 3? Silakan diisi di bagian bawah. Jangan lupa menulis nama dan kelas. Sudah cukup? Kurang? Kurang berapa? Sudah? Ya. Iya. Boleh lembar evaluasinya itu kamu saling diskusi sama teman boleh. Di sini diminta apa? Yang pertama adalah penggunaan gadget di kalangan remaja. Tahu gadget kan ya? Tahu. Sering pakai? Sering menggunakan? Kalau ada yang tidak paham boleh tanya. Misalnya Bu, ini bagaimana? Boleh. Ya. Kenapa? Ya, jawabannya di bawah. Di sini sebuah paragraf ya, masing-masing satu paragraf, jadi dia 3 paragraf. Baik, jangan lain. Jawaban bukunya. Setelah nanti kalian isi, itu sudah kalau sudah kalian isi nanti setelah itu kalian boleh ke kelompok lain 2 orang untuk melihat kerjaan dari kelompok lain atau saling bentukan supaya tahu jawaban kalian ada masukan. Tolong suaranya kelompok perhatikan ya, nanti salah nih. Jadi dari kelompok misalnya nih ya, kelompok 2 sama kelompok 4 saling mengunjungi atau bertukar jawaban, lalu nanti direvisi sama kelompok 2 masing-masing kelompok. Dari revisi itu nanti akan ada tambahan jawaban ya. Setelah tambahan jawaban maka dimasukkanlah jawabannya tambahan dari teman kalian di kelompok lain itu ke jawaban kalian. Paham? Kita tentukan saja nanti kelompok 2 ke kelompok 4, sebaliknya pun begitu, kelompok 4 ke kelompok 2. Jadi kelompok 1 ke kelompok 3. Nah kan? Sudah dengar kan? Kelompok 3. Nanti kelompok 3 ke kelompok 1.
kasih masukan masing-masing dari kelompok yang saling bertukar ini supaya bisa merevisi jawabannya. Paham ya? Setelah nanti direvisi jawabannya, perhatikan. Setelah kalian revisi dapat jawabannya, kalian tulis kembali tambahan jawaban itu, lalu nanti tempelkan di bagian sebelah sana jawabannya. Ya, tempelkan hanya 2 kertas di masing-masing kelompok. Silakan di situ. Cukup tidak? Cukup. Kalau tidak cukup, bagaimana? Cukup ya, kertasnya kecil kok ya. Silakan dulu diselesaikan dulu, waktunya masih ada sekitar 10 menit. Selesaikan dulu pekerjaan evaluasinya. Kalau bisa, kalau merevisi, bukan merevisi tapi mengomentari punya temannya atau menambahkan jawaban temannya, tulisannya bisa dibaca temannya, jangan tulisan yang tidak bisa dibaca. Kasihan nanti temannya ini tulisannya apa, ini bacanya apa, bingung nanti ya. Yang tulisannya yang bisa dibaca, karena kadang-kadang kalau kita mengerjakan tugas cepat-cepat, tulisannya tidak bisa dibaca. Seperti contohnya dari kelompok 2, menolong jadi menolong. Nanti bingung yang baca apa maksud dari tulisannya. Belum pulangan sayang, masih jam 2:30 santai. Duduk itu kelas lain ya. Iya 2 orang. Boleh diantar kertasnya saja boleh. Kalau sudah siap boleh saling bertukar, silakan. Silakan berdiri dan sampaikan ke temannya. Itu begini. Ya, silakan dikomentari jawaban temannya. Kalau ada yang perlu ditambahkan. Kalau tidak perlu berarti aman. Ditulis ya, kalau ngomentari misalnya ada tambahan nih, ditulis tambahannya apa. Kenapa? Ditulis di bawahnya. Jangan sampai kelahi ya. Gara-gara mengomentari ribut, akhirnya kelahi nanti. Santai. Jangan sampai santai. Ada lagi. Sudah? Kalau sudah, boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Kembali
kondensasi meja saja. Cukup komentarnya di atas meja saja, jangan diteruskan ya. Dan tolong alat tulis temannya dikembalikan, jangan dibawa. Ya, sekarang sudah silakan duduk kembali. Sudah kalau sudah kembali, tolong dilihat lagi, direvisi jawabannya. Komentar temannya tadi direvisi ulang. Kalau sudah dilihat dulu, dibaca sama-sama, baru direvisi ulang. Masih ada alat tulis yang nyangkut di kelompok lain atau terbawah? Tidak ada? Sudah aman ya? Cukup di atas meja yang tadi komentarnya, jangan diteruskan. Kayaknya ada yang adu mulut ini. Pulang sama-sama ya tentunya ya. Ya, jika sudah, mulai dari kelompok 4 silakan ditempel di depan. Kelompok terakhir yang menempel, nanti sebelum menempel dibacakan jawaban. Kelompok ya berdiri. Namun banyak juga sisi positif yang bisa didapatkan oleh remaja jika mereka mempergunakan jadi dengan benar. Remaja bisa lebih mudah mencari informasi mengenai kebutuhan mereka di sekolah ketika pembelajaran dirasa kurang. Tentunya hal ini dapat meningkatkan prestasi dan pengetahuan mereka. Dengan adanya gadget, orang tua juga bisa dengan mudah mengetahui apapun saat berada di rumah. Remaja bisa dengan mudah memberitahu kepada orang tua jika ada sesuatu yang tidak. Selain itu, mereka juga bisa menghubungi teman maupun anak saudara mereka yang mengalami berjauhan. Sampainya gadget juga bisa membuat remaja mengetahui perkembangan dunia internet lebih mudah. Oke. Jadi sudah ada presentasi dari kelompok 1. Belum ulangan, sabar dulu. Kita menyimpulkan dulu pembelajaran hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Silahkan Najwa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Apa menurut Najwa? Pembelajaran hari ini menurut Najwa adalah kita bisa saling berdiskusi untuk mendapatkan gagasan. Lalu ada lagi? Bisa? Menurut saya, kita dapat memberikan tanggapan kita tentang suatu karya. Ya. Menanggapi suatu karya. Lalu yang terakhir, ada lagi? Kasih kesempatan, ada, silakan. Ya, tanggapan itu bisa berupa kekurangan, kelebihan, kritik, dan juga saran. Oke. Selesai materi
Jangan dilanjut, komentarnya jangan dilanjut, sabar ya. Stop. Diskusi itu boleh hanya di dalam kelas. Adu pendapat boleh dalam kelas, berdua tidak boleh. Oke, sudah disiapkan semua. Pertemuan berikutnya kita akan belajar dengan bab 5. Jadi perhatikan di bukunya, nanti lihat bab 5 apa yang akan dipelajari untuk pertemuan berikutnya. Oke. Sudah alat tulisnya perhatikan, jangan sampai ada yang tertinggal. Silakan dipimpin doa dulu ketua kelas sebelum pembelajaran terakhir. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Semoga hari ini menyenangkan. Hati-hati di jalan. Jangan lupa